Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 167. Di episode sebelumnya, sebelum masuk ke dalam heli yang akan segera terbang ke desa Mekar, Aditya pun menyempatkan waktu untuk mengirimkan sebuah pesan WhatsApp pada Brian. Di situ Aditya mengatakan pada Brian, untuk memberitahukan pada semua relasi dari perusahaan Orion, bahwa mulai saat ini, kantor pusat dari perusahaan tersebut, resmi dipindahkan ke Indonesia, yang berlokasi di desa Mekar. Dan semua kegiatannya, baik meeting ataupun janji temu dengan para relasinya, akan dilakukan di sana. Dan baru beberapa menit, kabar tersebut dipost ke website resmi perusahaan Orion. Kabar itu pun langsung gempar dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Stasiun TV, surat kabar dan media-media ternama pun langsung berlomba-lomba untuk memuat berita tersebut. Namun saat itu, yang masih menjadi pertanyaan, bukanlah perihal pindahnya kantor pusat perusahaan, melainkan tempat dipindahkannya kantor tersebut. Kenapa harus di sebuah desa? Apakah perusahaan Orion tidak memiliki anggaran untuk membeli tanah di tengah perkotaan? Begitulah pertanyaan yang terlintas dalam pikiran orang-orang. Sementara Kenshin, yang merupakan pewaris tunggal dari Nakamoto Group, yang juga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT, dan sebagian besar software dan hardware-nya disuplai oleh perusahaan Orion, mendapat kabar tentang perpindahan pusat perusahaan Orion, yang berpindah ke sebuah desa, yang berada di Indonesia. Kenshin pun, langsung bergegas memberitahukan kabar tersebut pada ayahnya. Saat itu, Tuan Nakamoto seolah tidak percaya, dan berkata pada Kenshin, untuk mengecek kembali kabar tersebut. Dan Kenshin pun meyakinkan ayahnya dengan berkata, bahwa kabar itu diunggah di website resmi perusahaan Orion. Dengan demikian, kabar tersebut pasti benar adanya, tutur Kenshin. Mendengar perkataan Kenshin, Tuan Nakamoto pun langsung menyuruh Kenshin untuk pergi ke desa Mekar untuk memastikan kabar tersebut. Baik Pak, besok pagi saya akan langsung berangkat ke sana, sahut Kenshin, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, setelah 30 menit mengudara, helikopter yang ditumpangi Aditya pun telah mengudara di atas desa Mekar. Melihat helikopter yang terbang rendah melintas di atas desa mereka, para warga pun langsung keluar dan melihat ke arah helikopter tersebut. Begitu pula si Edo dan ayahnya, yang tampak melihat ke arah helikopter tersebut. "Pak, sepertinya ada orang penting yang datang," tanya Edo. "Tak tahulah, Papa juga tidak mendapat kabar tentang hal ini," sahut ayah Edo. Saat itu, Pak Budi mencoba melakukan panggilan, yang dituju pada ayah Yuli, untuk mempertanyakan tentang hal tersebut. "Halo Rasmin, apa kamu tahu tentang helikopter yang datang itu?" ucap ayah Edo setelah panggilan tersambung. Mendengar ucapan itu, ayah Yuli pun berkata, "Lah, Pak Budi yang sebagai camat aja enggak tahu, apalagi saya," sahut ayah Yuli. Mendengar ucapan itu, ayah Edo pun langsung memutuskan panggilan, dan bergegas mengambil kunci mobilnya, untuk pergi ke tempat helikopter tersebut akan mendarat. Sementara di lokasi pendaratan, terlihat saat itu, para pengawal pun telah bersiap menyambut kedatangan Aditya, yang saat itu baru akan keluar dari helikopter tersebut. Terlihat pula saat itu, para warga yang telah berkerumun di luar pagar, karena ingin melihat helikopter dari jarak yang dekat, dan bukan untuk melihat Aditya. Sementara Aditya, setelah keluar dari helikopter tersebut, Pak Steve dan para pengawalnya pun langsung bergegas mengelilinginya, dengan niat agar para warga tidak ada yang melihat wajah Aditya. Namun saat itu, Aditya memberitahukan pada Pak Steve untuk tidak melakukan hal itu, karena saat ini, belum ada wartawan yang sampai di desa tersebut. Dan karena hal itu, Marno yang melihat wajah Aditya saat keluar dari helikopter tersebut, ia pun langsung terperangah kaget. Itu bukannya Mas Aditya," ucap Marno, memberitahukan pada Mila. "Iya benar Mas, itu teh Mas Adit kan," sahut Mila dengan ekspresi wajah kaget. Mendengar ucapan dari Mila dan Marno, salah satu warga pun bertanya, "Apakah kalian mengenal orang itu?" "Iya, itu teh Mas Aditya. Itu loh, yang pernah menginap di rumah kami," ucap Marno.
Oh, si pemuda kota yang sepedanya masih ada di rumahmu itu Yano? Tanya salah satu warga. Saat itu, Marno ingin menjawab pertanyaan itu. Namun tiba-tiba, Ayah Yuli dan Pak Budi yang baru tiba di tempat tersebut, berusaha menerobos kerumunan warga. Minggir kalian, Pak Budi mau lewat, ucap Ayah Yuli, sambil mendorong para warga. Terlihat saat itu, saat mendekati pagar, Edo pun langsung mendorong keras tubuh Marno, hingga membuatnya terjatuh. Masnya enggak apa-apa kan, ucap Mila, sambil membantu suaminya untuk berdiri. Setelah itu terdengar lagi, Mila berkata pada Edo. Dan Edo apaan sih? Kalau tadi Mas Marno sampai keinjak warga gimana, apa Dan Edo mau tanggung jawab, ucap Mila seolah membentak Edo. Alah, orang miskin kayak kalian mah, mati juga enggak bakalan mengapa. Daripada hidup cuman jadi beban, ucap Edo, sambil mendorong tubuh Mila. Saat itu, tanpa sengaja Pak Steve melihat kelakuan Edo, yang terus mendorong kepala Mila. Dan tanpa berkata apa-apa pada Aditya, Pak Steve langsung bergegas ingin menghampiri Edo. Melihat tingkah kepala keamanannya yang tidak biasa, Aditya pun berkata, "Pak Steve ada apa?" tanya Aditya. Dan di saat yang sama, Pak Steve menunjuk ke arah Edo dan ayahnya, yang sedang melecehkan Mila, dengan kata-kata yang tidak mengenakan, sembari terus mendorong kepala Mila. Melihat hal itu, Aditya pun menggelengkan kepala, lalu melangkah, dan menyuruh Pak Steve untuk membuka pintu pagar tersebut. Sementara Ayah Yuli, melihat pemuda yang mengenakan jas rapi, yang saat itu dikawal oleh puluhan pengawal pribadi, yang tampak sedang melangkah ke arah mereka. Ia pun terlihat kaget, saat melihat jelas wajah Aditya. Ini kan, si anak kota yang kemarin, ucap Ayah Yuli, mencoba memberitahukan pada Edo dan ayahnya. Namun saat itu, Edo dan ayahnya tak memperdulikan ucapan Ayah Yuli, mereka terus memperlakukan Mila sebagai bulan-bulanan. Dan tiba-tiba, sebuah tamparan keras, mendarat di pipi Edo. Tidak heran jika kelakuanmu seperti ini, ternyata ini adalah didikan dari ayahmu, ucap Aditya, yang telah berdiri di hadapan mereka. Sementara ayah Edo, antara percaya dan tidak, saat melihat pemuda yang pernah mereka hina, dengan mengatakan tidak selevel dengan mereka, telah berdiri di hadapan mereka, dengan dikelilingi puluhan pengawal. Di sel itu terlihat, Pak Steve membantu Mila untuk berdiri. "Apakah Nona baik-baik saja?" ucap Pak Steve, yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Mila. Di sela itu terdengar, Aditya berkata pada para warga, "Kenapa kalian semua diam saja, ketika melihat salah satu dari kalian diperlakukan seperti tadi? Apa kalian takut dengan anak ini?" ucap Aditya sembari menunjuk ke arah Edo. Mendengar ucapan Aditya, para warga pun seketika tertunduk, karena tak tahu harus berkata apa. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Jika kalian ingin terus diperlakukan seperti Mbak Mila tadi, maka teruslah diam, dan jangan coba untuk melawan," ucap Aditya. Sementara ayah Edo, ia pun tampak segan untuk berbicara pada Aditya. "Mbak Mila, Mas Marno, ikut saya ke dalam saja ya, entar pulangnya biar Pak Steve yang mengantar Mas Marno dan Mbak Mila," ucap Aditya, sembari menyuruh salah satu pengawalnya, untuk membawa Mila dan Marno, masuk ke mobil karavan miliknya, yang saat itu terparkir di samping bangunan, yang telah dijadikan kantor olehnya. Sementara Aditya sendiri, sesaat sebelum meninggalkan kerumunan tersebut, ia pun sempat memberi peringatan pada Edo dan ayahnya, untuk tidak memperlakukan para warga dengan kasar. "Dan jika hal ini masih terulang, maka saya akan membuat kamu dan ayahmu menyesal seumur hidup," ucap Aditya, lalu melangkah masuk, diikuti oleh Pak Steve dan para pengawal lainnya. Terlihat pula saat itu, di sela langkah kakinya, Pak Steve berbisik pada Aditya, "Nanti saja, setelah Mas Marno dan Mbak Mila pulang, baru saya akan menemui mereka," ucap Aditya, sembari terus melangkah. Sementara Marno dan Mila, yang telah berada di dalam mobil karavan, mereka tampak takjub, saat melihat isi yang ada di dalam mobil tersebut. "Waduh Mas, ini teh mobil atau rumah?" ucap Mila, namun tak dijawab oleh Marno. Karena saat itu, Marno pun ingin mengatakan hal yang sama. Di sela kebingungan mereka, tiba-tiba terlihat, Aditya masuk ke dalam karavan tersebut. "Mbak Mila, apa tadi Mbak Mila tidak kenapa-napa?" tanya Aditya. "Oh enggak kok Mas," sahut Mila, lalu kembali berkata, "Oh ya Mas, dari tadi Mila teh bingung. Sebenarnya, ini mobil atau rumah?" tanya Mila. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata,
Ya bisa dibilang ini rumah, tempat tinggalku untuk sementara waktu, sahut Aditya. Di sela itu terdengar Marno berkata, Mas Adit, maaf ya soal sikap Bapak kemarin. Oh soal tanah itu ya Mas, ucap Aditya. Iya, sebenarnya Bapak teh mau ngizinin Mas Adit untuk memakai tanahnya. Tapi di sisi lain, Bapak juga takut dengan ancaman dari orang-orang yang datang mencari Neng Jasmine, jelas Marno. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, enggak apa-apa kok Mas, sahut Aditya. Di sela itu terlihat, Pak Steve datang menghampiri mereka, sembari menyerahkan sebuah amplop pada Aditya. Ini Tuan, ucap Pak Steve. Setelah mengambil amplop tersebut, Aditya pun langsung memberikan amplop tersebut pada Marno. Mas Marno, tolong berikan ini pada kakek Warso ya, dan sampaikan juga permintaan maafku, karena telah membuat kalian sekeluarga berada dalam masalah. Waduh tebal amat, ini teh apa Mas, ucap Mila, namun tak dijawab oleh Aditya, dan hanya tersenyum kecil pada Mila. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba, handphone milik Aditya berdering, tanda ada panggilan masuk. Melihat nama si penelpon, Aditya pun langsung tersenyum lebar, sembari menggelengkan kepala. Halo selamat pagi, ucap Aditya, setelah panggilan tersambung. Alah, tega kali kau Dit, sahut si penelpon yang ternyata adalah Bang Togar. Waduh tega kenapa lagi nih Bang, tanya Aditya. Dit, tadi tuh saya ketemu Pak Niko. Katanya, kamu sekarang di Indonesia, dan baru tadi, kamu berangkat ke desa Mekar. Pakai heli pula kau berangkatnya, ucap Bang Togar, lalu kembali berkata. Napa pula kau tidak menyempatkan diri untuk melihat abangmu yang satu ini, ucap Togar. Waduh maaf Bang, saya benar-benar enggak sempat. Tapi janji deh Bang, begitu ada waktu, nanti saya akan datang nengokin Bang Togar, sekalian raktir Bang Togar di kedai kopi langgananku. Alah, kalau di situ enggak maulah aku, kopinya enggak pakai gula gitu, ucap Bang Togar, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Dit, gimana kalau aku aja yang datang ke tempatmu? Kalau nunggu kau datang kemari, pasti bakalan lama, ucap Togar. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, ya bolehlah Bang, nanti Bang Togar kabari saja kalau mau datang, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Bang Togar pun berkata, oke deh besok saya OTW, udah kangen kali aku sama kau, ucap Bang Togar, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Tapi tolonglah, kau minta izinkan sama si Pak Kasman, agar dia mau ngasih cuti ke aku. Oh siap Bang, selepas ini, saya akan menghubungi Pak Kasman. Ya oke lah, ku tunggu kabar baiknya, sahut Bang Togar, lalu menutup panggilan tersebut. Di sela itu, Pak Steve yang tampak kepo saat mendengar obrolan Aditya, yang tampak akrab dengan si penelpon tadi, beliau pun memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Tuan, tadi itu siapa yang menghubungi Anda? Oh yang barusan ya, dia itu Bang Togar, kepala keamanan di salah satu departemen store milikku, sahut Aditya. Oh gitu rupanya, sahut Pak Steve, lalu bergumam. Syukurlah, saya mendapatkan majikan sepertinya, yang tidak membedakan orang dari segi materi dan jabatannya. Sepertinya, Tuan Charles mewariskan semua kekayaannya pada orang yang tepat. Kalau saja semua kekayaan itu jatuh pada Abraham, entah bagaimana nasib kami sekarang ini, gumam Pak Steve. Di sela itu terdengar, Mila berkata, oh ya Mas Adit, kalau gitu kami permisi pulang ya, mau bantuin Bapak di ladang, ucap Mila. Oh iya Mbak, sahut Aditya, lalu berkata pada Marno. Mas Marno, apa bisa, besok Mas Marno nemanin Pak Steve, untuk membuka pintu air di bendungan, agar bisa mengairi semua sawah warga. Mendengar itu, Marno pun tampak kaget. Sebaiknya jangan ke sana Mas, karena tempat itu dijaga oleh anak buah Tuan Firdaus. Sampai saat ini, warga desa tidak ada yang berani ke sana, walaupun hanya sekedar lewat, ucap Marno. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, ya baiklah jika Anda tidak ingin mengantarku. Tapi apakah bisa Anda menggambarkan jalan menuju ke lokasinya, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Mila pun bergumam. Mas Adit saja yang bukan warga desa, mau berusaha mati-matian untuk warga desa ini. Lah kami, yang warga asli sini, malah pasrah dengan keadaan ini, gumam Mila, lalu berkata. Udah Mas Adit, kalau Mas Marno enggak mau ngantarin, biar Mila saja yang mengantar Pak Mister ini, ucap Mila yang membuat Marno seketika kaget.
Udah Mil, kalau gitu biar Mas aja yang pergi, ucap Marno, yang tak ingin terjadi apa-apa pada istrinya. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Steve dan beberapa anak buahnya telah bergegas ke sebuah bendungan untuk membuka pintu air untuk kembali mengairi sawah warga yang sudah hampir 2 bulan tidak mendapat suplai air karena ulah dari Tuan Firdaus. Sungguh orang yang sangat licik, menebar racun tanaman melalui air, lalu dibiarkan kering, agar orang berpikir, kalau ini adalah faktor alam. Tapi yang lebih parahnya, apa dia tidak memikirkan keselamatan warga, kalau ada yang mandi atau mengkonsumsi air tersebut. Lihat saja Firdaus, 4 bulan lagi, Anda akan melihat perubahan di tanah tandus ini, gumam Aditya, sambil mengepalkan tangannya, seolah menandakan amarahnya, dengan cara yang dilakukan Tuan Firdaus. Sementara Tuan Firdaus terlihat saat itu, ia sedang menonton sebuah acara TV. Namun saat mencoba mengganti siarannya, tiba-tiba beliau dikagetkan dengan sebuah berita yang muncul di layar TV tersebut. Di mana saat itu, sang reporter sedang membacakan sebuah berita tentang sebuah perusahaan raksasa IT yang telah diakui di seluruh dunia, yang tiba-tiba memindahkan kantor pusatnya di sebuah desa. Sebenarnya, apa niat dan tujuan dari CEO Orion memindahkan kantor pusat perusahaan yang awalnya berada di tengah kota California? Apakah ini hanya suatu bentuk pencitraan, atau karena ingin mencari suasana baru, ucap si reporter. Melihat berita tersebut, spontan Tuan Firdaus pun langsung membanting remote TV tersebut. Belum selesai dengan perkebunan winata organik, muncul lagi satu masalah baru. Sebenarnya, apa yang mereka cari di desa itu, gerutu Tuan Firdaus. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.